Dalam video ini akan menjelaskan sesuai dengan terutama item-item berikut ini. Selanjutnya akan memperkenalkan Osawa Industry Company Limited yang bergerak di bidang industri peralatan dan mesin. Osawa Industry Company Limited adalah perusahaan yang memproduksi elevator yang berlokasi di wilayah Chubu dan menerima pekerja asing berketerampilan spesifik di bidang industri peralatan dan mesin. Jumlah karyawannya 33 orang. Di dalamnya menerima pekerja asing berketerampilan spesifik asal Vietnam 4 orang. Pekerja asing berketerampilan spesifik terlibat dalam pekerjaan pembuatan elevator yang sama seperti karyawan orang Jepang. Pembuatan elevator adalah pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan teknik yang sangat tinggi seperti welding. Oleh karena itu, setelah melewati 3 tahun pengalaman masa magang teknis, tingkat keterampilan dan tingkat bahasa Jepang mereka meningkat. Tetapi perusahaan menyadari masalah bahwa setelah 3 tahun peserta magang teknis, mereka harus pulang ke negara asalnya. Dengan pertimbangan tersebut, perusahaan mulai mempekerjakan pekerja asing berketerampilan spesifik dari mereka yang telah menyelesaikan pelatihan teknis magang 2 di internal dan yang telah menyelesaikan pelatihan teknis magang 2 di perusahaan lain. Pekerja asing berketerampilan spesifik di Osawa Industry Company Limited dipekerjakan setelah memperoleh kemampuan bahasa Jepang sebagai peserta magang teknis, mendapatkan bimbingan tata krama kehidupan di Jepang, dan mengikuti training dalam hal pekerjaan dari awal sehingga mereka sudah memiliki kemampuan untuk hidup di Jepang, termasuk kemampuan bahasa Jepang dan keterampilan. Dengan cara seperti ini, mereka bisa bekerja sebagai tenaga siap kerja setelah bergabung ke perusahaan. Perusahaan memberikan dukungan yang diperlukan dan tindak lanjut terhadap pekerja asing berketerampilan spesifik, tetapi perusahaan berkomunikasi dan memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti karyawan orang Jepang dan berinteraksi dengan mereka di acara internal dan lain-lain. Karenanya, mereka menjadi berharap untuk terus bekerja di perusahaan ini dengan beralih dari magang teknis ke pekerja keterampilan spesifik tanpa kabur atau pulang dulu ke negara asalnya. Selain itu, peralihan dari magang teknis ke pekerja berketerampilan spesifik 1 di perusahaan ini telah membuka prospek masa depan bagi peserta magang teknis, meningkatkan motivasi mereka, dan sikap terhadap magang teknis menjadi positif. Selain itu, saat pemberian dukungan pekerja asing berketerampilan spesifik, perusahaan tidak menggunakan jasa organisasi pendukung terdaftar. Semuanya dikerjakan oleh perusahaan sendiri sehingga tidak ada biaya pengawasan yang dikeluarkan selama masa magang teknis dan uang tersebut bisa dimasukkan ke gaji yang bersangkutan. Hal ini berpengaruh pada perbaikan perlakuan terhadap pekerja asing berketerampilan spesifik. 1 orang pekerja asing berketerampilan spesifik diberikan posisi jabatan sebagai penanggung jawab dan berperan aktif sebagai leader pekerja asing. Selain itu, diberikan tunjangan jabatan yang sama seperti orang Jepang dan terlihat ada contoh kenaikan karir sebagai leader bagi pekerja asing berketerampilan spesifik. Juga melakukan banyak upaya untuk mengembangkan kemampuan bahasa Jepang staf asing seperti pekerja asing berketerampilan spesifik. Secara konkret, perusahaan menjalin kontrak dengan lembaga pendidikan bahasa Jepang di Vietnam dan mengadakan kelas bahasa Jepang jarak jauh dengan menggunakan Zoom untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang pekerja asing.
Selain itu, Osawa Industry Company Limited meningkatkan program kesejahteraan dengan tidak membeda-bedakan pekerja asing dan karyawan orang Jepang. Satu orang karyawan yang bekerja dengan visa engineer atau specialist in humanities atau international services telah mendapatkan SIM mobil. Dan untuk insinyur, orang asing pekerja berketerampilan spesifik 1 dan peserta magang teknis lainnya. Bagi yang berminat mendapatkan SIM sepeda motor. Selain itu, kami mengupayakan untuk dapat lebih menjalin interaksi antara karyawan orang Jepang dan karyawan asing, misalnya dengan mengadakan acara ramah tamah di internal perusahaan. Di tahun 2020, karena penyelenggaraan acara ramah tamah sulit dilakukan karena pandemi corona, sebagai penggantinya, kami mengadakan acara interaksi dengan cara yang berbeda dengan mengadakan seminar internal secara berkelanjutan. Di seminar internal dengan menyediakan penerjemah dan materi seminar dalam bahasa Vietnam, perusahaan berupaya secara aktif untuk mengurangi hambatan partisipasi seminar bagi pekerja asing. Dari pekerja asing berketerampilan spesifik, ada kesan-kesan seperti, saya ingin terus bekerja di tempat kerja yang telah terbiasa. Saya tidak terpikir untuk bekerja di perusahaan lain. Semua karyawan orang Jepang baik dan ramah. Saya telah terbiasa dengan pekerjaan saya, telah terbiasa dengan Jepang dan hidup dengan menyenangkan, serta ada banyak staf asing di Osawa Industry sehingga lingkungannya nyaman untuk bekerja. Terlihat bahwa telah tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan bisa bekerja secara berkelanjutan bagi pekerja asing berketerampilan spesifik untuk bekerja dengan karyawan yang datang ke Jepang dari berbagai negara. Totori Electronic Company Limited yang bergerak di bidang industri kelistrikan, elektronik, dan informasi adalah perusahaan yang berlokasi di wilayah Chugoku, Jepang dengan memiliki sejumlah karyawan 50 orang. Bisnis utamanya adalah perakitan PCB dan juga memproduksi dan menjual LED dengan merek sendiri. Pekerja asing berketerampilan spesifik utamanya ditugaskan di pekerjaan perakitan peralatan elektronik. Sebelumnya, perusahaan ini menerima peserta magang teknis dari China sejak lebih dari 20 tahun. Tetapi setelah dikenalkan oleh kenalan orang Myanmar yang mendirikan organisasi pengiriman SO dan sejak sekitar tahun 2013 perusahaan ini mulai menerima peserta magang teknis dari Myanmar. Setelah mulai menerima peserta magang teknis orang Myanmar, disebutkan bahwa pekerjaan mereka sangat cepat dan dapat diandalkan. Saat ini, perusahaan mempekerjakan 5 orang Myanmar sebagai pekerja asing berketerampilan spesifik. Kelima orang ini terdiri dari 3 orang yang telah menyelesaikan pelatihan teknis magang 2 di internal dan langsung mengubah kualifikasinya. Dan 2 orang lagi perusahaan merekrut dengan memanggil alumni peserta magang teknis yang telah pulang ke negara asalnya. Pekerja asing berketerampilan spesifik yang sudah diterima terlibat dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi dan karena sudah mengerti juga bahasa Jepang, sehingga perusahaan memberikan bimbingan dengan cara yang sama seperti orang Jepang. Selain itu, kami membina mereka sebagai leader yang membimbing peserta magang teknis. Selain itu, industri manufaktur memiliki hari kerja dan jam kerja yang tetap, sehingga memudahkan dalam bekerja dan menciptakan lingkungan kerja
yang memudahkan untuk terlibat dalam pekerjaan sebagai pekerja asing berketerampilan spesifik. Di Tottori Electronic Company Limited, berupaya merekrut pekerja asing yang telah lulus ujian evaluasi pekerja berketerampilan spesifik 1 bidang manufaktur. Perusahaan terkait plastik di dekat perusahaan ini memperkenalkan orang Myanmar yang ingin mengubah kualifikasinya menjadi pekerja berketerampilan spesifik. Terkait hal itu, di hari libur, kami mengadakan persiapan ujian perakitan peralatan elektronik sebanyak sekitar 3 kali tes, juga mendampinginya saat hari H ujian. Tottori Electronic Company Limited juga memberikan dukungan untuk belajar bahasa Jepang sebagai upaya untuk mempertahankan pekerja asing. Bahkan, saat perekrutan perusahaan menyampaikan bahwa jangan hanya bekerja dan mengumpulkan uang, tapi kami ingin kalian juga belajar bahasa Jepang. Dan bagi pekerja asing yang berminat belajar bahasa Jepang, mengikuti kelas bahasa Jepang seminggu sekali di wilayah setempat. Selain itu, untuk memudahkan beradaptasi dengan pekerjaan, manual kerja diterjemahkan ke dalam bahasa Myanmar dan dibuat dengan menambahkan banyak foto. Dengan memberikan dukungan penguasaan bahasa Jepang dan keterampilan, perusahaan berupaya mempromosikan untuk mempertahankan pekerja asing berketerampilan spesifik yang stabil. Dari pekerja asing berketerampilan spesifik, ada kesan-kesan seperti merasa senang karena upah per jam menjadi naik, merasa bersyukur waktu untuk bisa bekerja di Jepang menjadi lebih lama. Selain itu, juga ada kesan-kesan seperti semuanya ramah pada saya. Saya punya teman sesama orang Myanmar. Merasa kesepian, tetapi saya akan bersemangat. Bisa belajar bahasa Jepang. Terakhir, akan memperkenalkan Fuchu Temple Company Limited. Fuchu Temple Company Limited berlokasi di wilayah Chugoku, Jepang dengan jumlah karyawan sekitar 170 orang. Isi bisnis utamanya adalah manufacture open atau close control equipment, design, dan manufacture distribution boards. Menerima 2 orang pekerja asing berketerampilan spesifik dari Vietnam di bidang industri kelistrikan, elektronik, dan informasi. Pekerjaan utama bertugas di pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu seperti penyolderan dan inspeksi struktur di pekerjaan perakitan peralatan listrik. Di Fuchu Temple Company Limited, terlepas dari kebangsaan atau status izin tinggal, perusahaan percaya bahwa pekerja adalah aset dan terus menerima peserta magang teknis dengan harapan pertumbuhan individu. Namun, dengan latar belakang adanya kekurangan pekerja yang dapat menangani pekerjaan dengan keterampilan menengah yang bukan merupakan pekerjaan sederhana atau pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan jika tanpa keterampilan atau skill yang sangat tinggi, perusahaan ingin menerima kembali peserta magang teknis yang telah berpengalaman 3 tahun magang teknis di internal dan juga yang menjalin hubungan sebagai pekerja berketerampilan spesifik 1. Dengan alasan ini, perusahaan mulai menerima pekerja asing berketerampilan spesifik. Dalam perekrutan pekerja asing berketerampilan spesifik, perusahaan menyeleksi pekerja yang ingin personil yang siap kerja dengan segera dari yang telah menyelesaikan magang teknis, kemudian
mengubah status izin tinggalnya menjadi pekerja berketerampilan spesifik 1. Untuk penerimaan sebagai pekerja asing berketerampilan spesifik, perusahaan melakukannya secara terperinci dari saat penerimaan peserta magang teknis. Pertama-tama, saat menerima peserta magang teknis, Presiden Direktur selalu melakukan wawancara secara langsung di negara asalnya. Selain itu, bersama-sama dengan calon peserta magang teknis yang telah ditetapkan diterima, akan mengunjungi panti asuhan di Vietnam agar mereka dapat merasakan kegembiraan dalam kontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan dan untuk merasakan rasa bersyukur kepada orang tua yang telah membesarkan mereka selama ini. Saat akan diterima sebagai pekerja asing berketerampilan spesifik nomor 1 dari peserta magang teknis, pihak perusahaan menemui orang tua mereka untuk mengonfirmasi keinginan orang tua mereka bahwa pekerja asing berketerampilan spesifik yang bersangkutan akan bekerja lagi di Jepang selama paling lama 5 tahun dan mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Fuchu Temple Company Limited secara aktif memberikan kesempatan kepada pekerja asing setelah mereka diterima bekerja di Jepang dengan mengikutsertakan dalam kegiatan di dalam dan di luar perusahaan seperti kegiatan bersih-bersih di lingkungan setempat, partisipasi dalam festival, serta perencanaan dan pengelolaan acara internal perusahaan. Khususnya, setelah menerima konsultasi dari Asosiasi Lingkungan di dekat perusahaan, mulai dari 9 tahun lalu, para peserta magang teknis berpartisipasi dan semuanya riang gembira di festival. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, perusahaan mengadakan kelas belajar bahasa Jepang seminggu 2-3 kali bagi peserta magang teknis dan pekerja asing berketerampilan spesifik yang akan mengikuti GLPT yang diadakan pada bulan Juli dan Desember setiap tahun. Kelas belajar diklasifikasikan ke kelas GLPT N2 dan N3 dimulai dari 3 bulan sebelum ujian. Selain itu, sama dengan pegawai orang Jepang, saat pembayaran gaji, di selip gaji dilampirkan surat pesan berisi ungkapan penghargaan terhadap kerja kerasnya yang ditulis oleh Presiden Direktur dalam bahasa Jepang dan bahasa ibunya sebagai ungkapan terima kasih. Terlihat bahwa dengan menciptakan hubungan yang dekat dengan setiap individu seperti ini, telah tercipta lingkungan di mana pekerja asing berketerampilan spesifik dapat tinggal di lingkungan tempat kerja untuk jangka waktu yang lama. Di Fuchu Temple Company Limited, terlihat bahwa pekerja asing berketerampilan spesifik tidak hanya datang untuk bekerja di Jepang, tetapi juga membangun hubungan dengan menitik beratkan pada kontribusi sosial melalui pekerjaan dan rasa syukur kepada keluarganya. Dari pekerja asing berketerampilan spesifik, ada kesan-kesan bahwa saat awal datang ke Jepang, saya mengalami banyak kesulitan, tetapi setelah mulai bekerja, saya menyadari bahwa saya menjadi tahan dan membantu keluarga saya. Sekarang saya sudah terbiasa bekerja. Target saya selanjutnya adalah dapat membuat produk yang lebih baik dengan lebih cepat. Saya ingin mempelajari cara berpikir, tata krama, jasa orang Jepang, dan lain-lain, lalu membawanya ke Vietnam. Setelah saya datang ke Jepang, saya merasa bahwa saya telah berkembang dengan mampu melakukan lebih dari yang saya bayangkan, menjadi lebih lama.
Sejauh ini, kami telah melihat contoh perusahaan Jepang yang mempekerjakan pekerja asing berketerampilan spesifik. Contoh-contoh yang diperkenalkan melalui video ini adalah hanya sedikit gambaran dari sudut pandang semua orang yang bekerja sebagai pekerja asing berketerampilan spesifik. Saat ini, kami berharap sedikitnya dapat memberikan kesan mengenai apa yang dikerjakan di industri manufaktur Jepang dan apa yang menjadi daya tariknya. Sekian pengenalan contoh penerimaan pekerja asing berketerampilan spesifik di industri manufaktur. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.